Hai, halo teman-teman. Kembali lagi bersama aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai tips and trik lolos UKPPG. Tips and trik lolos UKPPG ini berdasarkan pengalamanku dan juga teman-teman yang sudah mengikuti UKPPG wawancara dan dinyatakan lulus. Jadi apa sih hal-hal yang harus diperhatikan? Pertama, teman-teman harus cek laman SIM BKB secara berkala. Mengapa harus mengecek laman SIM BKB secara berkala? Karena kemunculan jadwal setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Jadi teman-teman harus mengecek laman SIM BKB secara berkala, siapa tahu teman-teman mendapatkan jadwal wawancara di hari yang pertama. Yang kedua, tunggu konfirmasi dari pemantau. Jadi teman-teman biasanya mahasiswa tersebut mendapatkan pesan dari WA dari pemantau, kemudian kita dimasukkan ke dalam suatu grup untuk memudahkan koordinasi ketika pelaksanaan wawancara. Namun, apabila pemantau itu slow respon, kadang ada juga beberapa pemantau yang slow respon belum mengkomunikasikan kepada kita atau memasukkan kita ke dalam sebuah grup, kita bisa untuk mengecek atau mengechat pemantau tersebut karena nomor pemantau tersebut sudah tertera di laman SIM-PKB. Kemudian yang ketiga, jika ada kendala, kita bisa mengkonfirmasikan ke pemantau. Jadi teman-teman, pada pelaksanaan tes wawancara, teman-teman saya banyak sekali yang mengalami kendala. Kendalanya itu bukan karena kendala teknis teman-teman ya, seperti kendala sinyal dan lain sebagainya, tapi terjadi kendala karena ada acara lain. Seperti teman dekat saya sendiri yang jadwal wawancaranya itu bersamaan dengan acara akad nikah. Kemudian ia konfirmasi kepada pemantau dan pemantau memberikan kelonggaran untuk mengganti jadwal atau menggeser jadwal wawancaranya di hari yang sekiranya dia sudah longgar. Jadi teman-teman, kalau ada kendala, kalau benar-benar berhalangan, bisa dikonfirmasikan ke pemantau agar kegiatan wawancara teman-teman bisa berjalan dengan maksimal dan acara teman-teman juga bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian di sini ada peralatan tempur, beberapa peralatan tempur yang harus teman-teman persiapkan sebelum kegiatan wawancara. Yang pertama adalah HP atau laptop. Jadi HP atau laptop ini merupakan media yang akan kita gunakan dalam melakukan kegiatan wawancara. Namun di sini saya lebih menyarankan menggunakan laptop. Mengapa? Karena dalam kegiatan wawancara itu sifatnya kondisional dan fleksibel sekali teman-teman. Eh, Banyak hal yang mungkin terjadi di kegiatan wawancara tersebut. Kita tidak bisa memprediksinya gitu. Ada teman saya yang memang diminta untuk men-share screen perangkat ajar yang ia gunakan dalam video UKIN. Kemudian dijelaskan beberapa detail dalam perangkat ajar tersebut. Jadi di sini lebih mudah penggunaan share screen dan lain sebagainya menggunakan laptop. Jadi saya di sini menyarankan menggunakan laptop. Namun ini tidak semua ya teman-teman. Saya sendiri pun tidak diminta untuk men-share screen apapun termasuk perangkat ajar. Meskipun begitu, saya masih menyiapkan perangkat ajar saya dan saya menggunakan laptop dalam kegiatan wawancara. Yang kedua yaitu WiFi atau jaringan yang stabil. Tentunya karena kegiatan wawancara ini kita lakukan secara online, penggunaan WiFi atau jaringan stabil sangat mempengaruhi keberhasilan dari kegiatan wawancara. Kemudian yang ketiga, ruangan yang kondusif. Jadi karena kegiatan wawancaranya juga secara online, terkadang suara bising yang dihasilkan oleh hal-hal di sekitar kita itu juga bisa mengganggu asesor dalam mendengarkan jawaban kita atau kita malah yang terganggu mendengar pernyataan dari asesor. Jadi kegiatan komunikasinya berjalan kurang maksimal. Maka dari itu ruangan yang kondusif sangat diperlukan untuk mensukseskan kegiatan wawancara teman-teman. Kemudian yang keempat yakni menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Sebenarnya pakaian yang sopan dan rapi ini sifatnya ya sopan dan rapi, tidak harus batik, tidak harus baju putih dan lain sebagainya. Namun memang teman-teman sebagian besar mencari aman dengan menggunakan baju kemeja berwarna putih. Namun kalau saya sendiri waktu wawancara kemarin menggunakan hem berwarna hitam, kemudian juga menggunakan hijab, ya selayaknya saya mengajar seperti itu. Dan yang terakhir siapkan KTP.
Di sini siapkan, tidak harus KTP, bisa juga berupa SIM. Yang penting adalah alat identitas pengenal diri, nanti yang akan diverifikasi oleh asesor untuk menyatakan apakah benar yang diwawancarai tersebut sesuai dengan data di KTP dan data di SIM PKB, seperti itu. Kemudian tips and trick melaksanakan wawancara. Yang pertama, jangan nervous teman-teman. Meskipun sebenarnya saya juga merasa deg-degan waktu pelaksanaan wawancara, tapi saya berusaha untuk lebih tenang. Karena apa? Ketika kita nervous, apapun yang sudah kita persiapkan dari awal akan terasa percuma. Kita akan mudah ngeblank, mudah tidak fokus, dan akhirnya jawaban yang kita berikan ya jawaban yang tidak seharusnya kita jawabkan atau jawaban yang sangat kurang maksimal. Maka dari itu, perasaan nervous perlu dikendalikan sebaik mungkin. Yang kedua, pahami secara mendalam 4 kompetensi profesional pendidik, studi kasus, perangkat ajar, dan video UKIN. Yang ketiga, jawab pertanyaan dengan tegas sesuai dengan keadaan di lapangan. Jadi, pertanyaannya apa harus benar-benar sesuai dengan keadaannya di lapangan. Jangan dibohongi gitu loh asesor, karena pertanyaan dari asesor tersebut yang kita jawab itu akan terus dikejar oleh asesor. Jadi ketika kita memberikan jawaban yang bohong atau yang tidak sesuai dengan di lapangan, maka asesor akan terus mengejar. Dan ketika kita dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan dari asesor tersebut, apabila kita tidak benar melakukannya di lapangan, maka kita akan kesulitan untuk menutup kebohongan dan kebohongan yang sudah kita perbuat, seperti itu. Jadi, usahakan dijawab dengan tegas sesuai dengan keadaan di lapangan. Dan usahakan untuk menjawab sebuah pertanyaan tanpa menimbulkan pertanyaan baru, seperti itu. Sehingga pertanyaan yang diberikan oleh asesor cukup dijawab di 1-2 pertanyaan anak berikutnya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan setiap asesor bisa berbeda-beda sesuai dengan ketertarikan asesor terhadap diri kita. Jadi teman-teman, setelah berdiskusi bersama teman-teman PPG yang lain, ternyata banyak sekali teman-teman perbedaannya. Saya ketika wawancara lebih dititik beratkan di studi kasus. Ada teman saya, tadi yang saya ceritakan sempat men-share screen perangkat ajarnya, dia lebih ditanya di perangkat ajar. Kemudian ada teman saya yang lebih ditanya di pengalaman mengajar dan lain sebagainya. Jadi memang antar satu mahasiswa dengan satu mahasiswa lain tidak mungkin pertanyaannya sama gitu. Jadi akan ada berbagai pertanyaan yang beragam. Tapi tentunya masih dalam 4 kompetensi profesional pendidik, studi kasus yang sudah kita tulis, kemudian perangkat ajar dan video UKIN. Kemudian jenis pertanyaan seperti yang sudah saya jelaskan sedikit di awal tadi. Jadi jenis pertanyaan bisa beragam sekali. Bisa dititik beratkan kepada studi kasus, pengalaman mengajar, perangkat ajar, dan organisasi keguruan. Organisasi keguruan di sini bisa saja dalam ranah PGRI maupun MGMP. Selanjutnya yakni contoh pertanyaan dari asesor. Pertanyaan pertama, mengapa memilih studi kasus tersebut? Apa yang menarik? Pertanyaan pertama ini merupakan pertanyaan pertama juga yang dilontarkan oleh asesor kepada saya ketika pelaksanaan tes wawancara. Jadi saya juga menjelaskan bahwa studi kasus saya tersebut tentang mengenai rendahnya minat baca peserta didik. Jadi saya menceritakan latar belakangnya sesuai dengan latar belakang yang sudah saya tulis dalam studi kasus tersebut. Dan saya menyatakan mengapa saya tertarik terhadap permasalahan tersebut, karena ternyata minat belajar siswa atau minat membaca siswa itu rendah karena ABCDFG seperti itu. Kemudian setelah saya mengulik dan melakukan beberapa inovasi dalam kegiatan pembelajaran, ternyata minat belajar siswa itu dapat ditingkatkan loh dengan inovasi saya, dan saya jelaskan apa inovasinya seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan perangkat ajar yang kamu susun, serta apakah sudah terintegrasikan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi teman-teman di sini ada 2 versi jawaban yang mungkin bisa teman-teman gunakan jika mendapatkan pertanyaan yang seperti ini. Yang pertama, jika teman-teman memang tidak tahu
atau tidak mengetahui kekurangan yang teman-teman susun dalam perangkat ajar. Teman-teman bisa menyatakan bahwa Bapak Ibu mohon maaf, berdasarkan kemampuan yang saya miliki, saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penyusunan perangkat ajar. Apabila masih terdapat hal-hal yang kurang sesuai, mohon saran dan masukannya. Seperti itu teman-teman. Mengapa seperti itu? Karena rata-rata dari kita pasti akan memberikan kemampuan terbaik kita dalam menyusun perangkat ajar. Jika memang dari kitanya sendiri tidak tahu apa kekurangannya, ya nyatakan apa adanya. Jangan, wah nanti kalau saya bilang tidak ada kekurangannya, berarti sempurna sekali ya. Nanti malah asesor yang takutnya asesor mencari-cari kesalahan kita. Namun kalau kita pun membuat sesuatu hal yang jawabannya itu adalah jawaban yang kita buat-buat, asesor pun akan menganggap bahwa, loh kalau kamu tahu kekurangannya, ya kenapa kamu tidak memperbaikinya sebelum penyusunan perangkat ajar itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Namun, jika teman-teman memang mengetahui nih, ternyata di perangkat ajar yang saya susun ada kekurangannya, ya nyatakan apa adanya. Mohon maaf, Bapak Ibu, perangkat ajar yang saya susun memang masih belum maksimal dan ada beberapa kekurangan di A, B, C, D, F, G. Kemudian teman-teman jelaskan. Dan kembali lagi, mohon saran dan masukannya. Kemudian, apakah sudah terintegrasikan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran? Jika memang sudah terintegrasikan dengan baik, teman-teman bisa menjawab, iya Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah terintegrasikan dengan baik. Kalaupun belum terintegrasikan dengan baik atau belum terintegrasikan secara maksimal, teman-teman bisa menjawab, mohon maaf Bapak Ibu, perangkat ajar yang saya susun belum dapat terintegrasikan dengan baik di kegiatan pembelajaran. Mengapa seperti itu? Karena ada beberapa kendala eksternal yang A, B, C, D, E, F, G yang bisa teman-teman sampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun perangkat ajarnya belum dapat terintegrasikan dengan sempurna, dengan maksimal, namun teman-teman juga harus meyakinkan asesor bahwa meskipun tidak terintegrasikan dengan baik, namun ada plan A, B, C yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan maksimal sesuai dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di perangkat ajar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah kamu tahu apa itu organisasi keguruan dan apakah manfaat dari mengikuti kegiatan tersebut? Jadi, organisasi keguruan di sini dapat diartikan PGRI maupun MGMP ya teman-teman, tergantung dari konteks pertanyaan yang diberikan oleh asesor. Kemudian, manfaatnya tentunya kita akan saling bertukar informasi, bertukar pengalaman, bertukar cerita dengan guru semata pelajaran kita seperti itu misalkan MGMP. Oh, kita bisa bertukar informasi. Oh, ternyata di sekolah A penyampaian materi belajar A menggunakan CRT itu berdampak positif loh terhadap kegiatan belajar siswa. Atau kemungkinan kita di sekolah masih sulit menerapkan ARL, kemudian kita ikut MGMP. Terus kita mendapatkan informasi dari guru di sekolah B, C, oh ternyata penerapan TARL seperti ini loh yang bisa maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Pembentukan kelompoknya seperti ini, penyusunan asesmennya seperti ini, itu merupakan salah satu manfaat dari kita mengikuti organisasi keguruan. Kemudian yang terakhir, apa saja faktor yang menjadi penentu keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas? Ini juga merupakan pertanyaan terakhir atau pertanyaan penutup yang disampaikan oleh asesor kepada saya. Dan saya menjawab banyak sekali faktor eksternal yang menjadi penentu keberhasilan kegiatan pembelajaran. Jadi, penentu keberhasilan kegiatan pembelajaran tidak hanya berasal dari faktor internal di dalam kelas, namun juga faktor eksternal di luar kelas, seperti halnya bagaimana hubungan anak dengan orang tuanya di rumah, kemudian bagaimana emosi siswa ketika mengikuti kegiatan pembelajaran, apa saja hal-hal yang dilakukan siswa di luar sekolah, itu merupakan faktor yang menjadi penentu keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan kemudian teman-teman jelaskan sesuai dengan keadaan yang teman-teman temukan di lapangan. Seperti itu.
Selanjutnya yakni mengenai cara menjawab pertanyaan dari asesor. Yang pertama yakni ucapkan terima kasih atas setiap pertanyaan yang telah diberikan. Jadi terima kasih Bapak, Ibu atas pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian ulangi pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaannya mengenai apa? Teman-teman ulangi kalimat pertanyaan tersebut. Kemudian yang ketiga, ucapkan izin menjawab Bapak, Ibu. Jika pertanyaannya untuk pengalaman, maka tambahkan kalimat berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Jadi teman-teman izin memberikan contoh menjawab pertanyaan asesor yang sesuai dengan kegiatan wawancara yang telah saya lakukan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan yang Bapak sampaikan adalah apa saja yang menjadi penentu keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Bapak Ibu, izin menjawab sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan di sekolah dalam pelaksanaan PPL. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali faktor yang menjadi penentu keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas. Adapun faktor yang menjadi penentu keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas dapat saya klasifikasikan menjadi dua faktor. Yang pertama faktor internal dan kedua faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri berasal dari diri peserta didik dan juga dari kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana rasa keingintahuan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dan bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas itu dapat berlangsung. Bagaimana penyampaian materinya, metode apa yang digunakan, strategi pembelajaran apa yang digunakan, itu menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian juga ada faktor eksternal yang menjadi penentu keberhasilan kegiatan di kelas Bapak Ibu. Faktor eksternal itu berasal dari kegiatan non-pendidikan, kegiatan non-pembelajaran, seperti halnya bagaimana emosi peserta didik ketika akan mengikuti kegiatan pembelajaran, karena mayoritas peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan emosi yang kurang stabil akan lebih sulit memahami sebuah materi dibandingkan peserta didik yang memasuki kegiatan pembelajaran dengan rasa yang tenang, aman, nyaman, dan bahagia. Kemudian hal lainnya adalah bagaimana kebutuhan peserta didik apakah dapat terpenuhi atau tidak. Misalkan dari rasa lapar, ada beberapa peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan rasa lapar, kemudian rasa cemas, dan lain sebagainya, itu juga dapat menghambat kegiatan belajar peserta didik di kelas. Sehingga keberhasilan kegiatan pembelajaran ini tidak hanya ditemukan kepada peserta didik itu sendiri maupun pendidik yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran, namun harus berkontribusi, namun juga harus saling berintegrasi antara siswa, pendidik yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran di kelas, dan juga faktor-faktor eksternal dalam kegiatan pembelajaran seperti orang tua dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak, Ibu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Biasanya jika jawaban kita kurang memuaskan, nanti asesor akan memberikan pertanyaan anakan atau pertanyaan tambahan untuk memantaskan atau memastikan jawaban kita itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh asesor. Sesuai dengan, oh jawabannya ini sudah sesuai loh dengan jawaban yang ingin didengar oleh asesor. Seperti itu. Baik teman-teman, ketika asesor sudah merasa bahwa jawaban-jawaban yang kita berikan sesuai dengan jawaban yang diharapkan oleh asesor dan waktu sudah menunjukkan di penghujung waktu berakhirnya kegiatan wawancara, biasanya asesor meminta kita untuk melakukan closing statement atas kegiatan wawancara yang sudah dilakukan bersama dengan asesor. Jadi ini adalah kalimat yang saya gunakan sebagai closing statement dalam pelaksanaan wawancara. Ini bisa teman-teman contoh atau bisa dijadikan referensi teman-teman untuk memberikan closing statement saat pelaksanaan wawancara. Jadi yang saya ucapkan waktu itu adalah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya merasa senang sekali dan bahagia bisa bertemu dengan Bapak Fadli dan Ibu Ayu. Kemudian kami juga sangat senang sekali bisa berdiskusi bersama. Saya menyadari
bahwa menjadi seorang pendidik adalah menjadi seorang pengajar seumur hidup. Sehingga saya menyadari bahwasanya masih banyak hal yang harus saya pelajari ke depannya. Meski begitu, saya telah berkomitmen untuk menjadi pembelajar sepanjang hidup. Maka dari itu, saya sangat memiliki harapan besar agar dapat menjadi bagian dari guru profesional dan belajar bersama peserta didik di sepanjang hidup saya. Seperti itu teman-teman. Nanti biasanya uh, feedback dari asesor seperti ini. Yakin ingin membersamai perjalanan pembelajaran bersama peserta didik. Kemudian saya menjawab, saya yakin dan semoga saya diberikan kesempatan untuk membuktikannya seperti itu. Jadi kemudian beliau menyatakan, insya Allah kami memberikan ruang kepada setiap calon guru profesional untuk bergabung bersama kami seperti itu. Kemudian ya beliaunya mengucapkan terima kasih, saya juga mengucapkan terima kasih, dan akhirnya kegiatan wawancara tersebut ditutup. Gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang saat ini akan melakukan kegiatan UKPPG yang terutama kegiatan wawancara, teman-teman semangat, maksimalkan apa yang teman-teman perlu maksimalkan seperti tips and trick di depan. Teman-teman harus yakin bahwa teman-teman bisa karena untuk mencapai titik ini, titik UKPPG ini merupakan perjalanan dan perjuangan yang sangat panjang. Jadi tinggal selangkah lagi teman-teman akan menyelesaikan perjuangan ini. Jadi semangat dan semangat, semangat, semangat. Baik teman-teman, kita sudah ada di penghujung video. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dan melihat video ini. Kalau teman-teman suka, boleh tombol like and subscribe-nya. Jika ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan PPG yang teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, boleh di-drop out di kolom komentar ya teman-teman. Semoga video tips and trick ini bisa berguna dan bermanfaat kepada teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.